Halo, oras buat kita semua. Renungan harian GKPA Penjernihan Jakarta tanggal 23 Juni 2020 yang terambil dari Roma 3 ayat 24. Kita sebelum membaca firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah kami, puji dan syukur atas semua berkat dan karunia yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini Tuhan sampai malam hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kami dalam membaca firman-Mu ini dan mendengarkannya. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, renungan harian hari ini terambil dari Roma 3 ayat 24. Demikian firman-Nya. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, apa yang ingin Paulus sampaikan kepada kita saat ini ataupun pada saat zaman Romawi yang ditulis kepada jemaat di Romawi? Paulus ingin menjelaskan bahwa Allah menyatakan diri kita benar. Bila seorang hakim di sebuah pengadilan menyatakan tersangka tidak bersalah, maka semua tuduhan dihapuskan dari catatannya. Secara hukum, orang itu seolah-olah tidak pernah dituduh. Ketika Allah mengampuni dosa kita, catatan kita dihapus bersih. Dari sudut pandangnya, kita seolah-olah tidak pernah berdosa. Dia bisa melakukan ini karena Yesus sudah menanggung hukuman yang patut kita terima. Kristus memberi pembebasan kita dari dosa dan harganya adalah nyawanya di kayu salib. Kasih Allah akan manusia ciptaannya yang segambar dengannya tidak pernah surut dan luntur, walaupun berulang kali jatuh ke dalam dosa. Kita bisa lihat sejarah dari penciptaan sampai kepada Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, dan menjadi sebuah bangsa yang besar sampai ke pembuangan Babel. Walaupun dibuang, namun Tuhan tetap menyertai bangsa pilihnya itu lewat Ratu Ester maupun Mordekai. Saudara-saudara yang dikasihin dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah pandemik COVID-19 ini, banyak merubah cara hidup kita yang baru. Harus pakai masker, cuci tangan sering mungkin, jaga jarak, tidak boleh berkerumun, dan lainnya. Dan mungkin kita diingatkan untuk bergaul dengan Tuhan lebih banyak lagi dan lebih dekat lagi. Mungkin kita pernah kecewa terhadap pelayanan hamba Tuhan atau sintua atau majelis, tapi kasih Tuhan tidak pernah luntur. Di Roma 8 ayat 38 dan 39. Ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Di ayat 39, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Kalau kita pernah mendengarkan lagu yang dinyanyikan oleh Erling Irena yang judulnya Tak Satu Pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Tak satu pun, tak satu pun. Ketelanjangankah? Aniayakah? Penderitaankah? Tak satu pun, tak satu pun. Tidak ada yang dapat memisahkan kita. Hanya hal yang sekecil apapun ataupun sebesar apapun. Karena Tuhan telah mengasihi kita lebih dahulu. Dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup, memperoleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, begitu besar kasih-Mu yang Kau berikan pada kami. Kiranya kami pun dapat mengasihi-Mu ya Tuhan, dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, agar Engkau menyertai kami di dalam setiap kehidupan kami. Takut akan Kau adalah permulaan dari iman kami. Hanya Engkau Allah dan Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.